Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dan selamat datang di Motovlog Belalang Tempur. Insya Allah kita akan update kembali jalur Pralimura ya teman-teman. Ini kita start dari Prabu Muli, dari lewat belakang ini teman-teman, dari daerah Wonosari ini. Karena sebenarnya saya udah agak telat ini berangkatnya, udah jam setengah 3 tadi meluncur dari rumah orang tua di Mangga Besar ya. Yang pastinya kalau lewat sini itu berarti kita akan lewat Tanah Abang ya teman-teman, sampai ke pendoponya itu. Saya sih tadi rencananya pergi itu ya agak siang lah, selesai sholat zuhur baru berangkat gitu kan. Cuman ya karena berbagai aktivitas jadinya molor gitu, jam setengah 3 baru berangkat dari rumah. Karena targetnya kan kurang lebih 4 jam teman-teman sampai di tempat saya kerja itu di Sukakarya. Kalau bisa jangan sampai kemalaman ya teman-teman di jalan, karena ya kondisinya nggak memungkinkan. Ini lampu motornya ini agak redup, jadi apalagi kalau hujan ya. Ini kita melintas di lokasi Pertamina ya teman-teman, Prabu Muli Barat. Kalau yang sebelah kiri itu ke sana itu wilayah Komperta Prabu Muli ya. Di sana juga ada lapangan golf. Ini kita di belakangnya ini. Jadi kita nggak lagi melintas di jalan arteri. Nah itu kalau ke kiri itu tembus ke jalan besar ya teman-teman, yang di sebelah Batalion Zipur yang ada di Prabu Muli Barat. Jalan ini sebenarnya memang jalan yang digunakan untuk jalan lokasi Pertamina ya teman-teman. Tapi ini sebagian sudah dicor sama pemerintah daerah, karena memang jalan ini untuk jalan pipa ya teman-teman, dan untuk pemeliharaan pipa gitu. Di sebelah kanan itu salah satu lokasi aset Pertamina, itu SP Prabu Muli Barat ya teman-teman. Tapi nanti di depan sini ada yang belum dicor ya teman-teman. Bahkan ini yang tadi barusan kita lewati juga cornya udah mulai rusak ya. Nah yang di sini memang belum dicor ya teman-teman. Dan di sebelah kiri itu ada salah satu lokasi sumur ya teman-teman, sumur Pertamina. Nah di sini jalan kalau hujan ya lumayan sih, lumayan licin juga, karena masih jalan tanah liat. Dan mohon maaf ini ya teman-teman, ini saya udah cek kameranya ini, plat nomor sama speedometernya itu memang menutupin sebagian ya teman-teman, jadi pemandangannya ini terhalang. Tapi mau gimana lagi, saya udah setel sana sini tapi masih nggak bisa, karena memang itu terlalu tinggi ya teman-teman. Kalau kita pakai motor biasa, pakai motor bebek atau matic itu nggak ada halangan, jelas melihatnya. Kalau memang itu harus dimodif dulu itu, atau enggak dilepas gitu, jadi nggak menghalangi pandangan kita. Kecuali kalau kameranya ditaruh di helm ya teman-teman, atau dipegang gitu. Tapi kalau dipegang ya lumayan pegel. Kalau ditaruh di helm kita fasilitasnya belum siap ini. Nah ini teman-teman, kita tembusnya di sini ya, di Jalan Prabu Muli Kayu Putat. Jadi nanti lewat Gunung Kemala. Kalau yang terus ke sana itu ke Gunung Raja ya teman-teman, atau lokasi Gunung Kemala untuk lokasi produksi Pertamina ya. Sedangkan di Gunung Raja itu sendiri ada perusahaan PLTU milik China ya teman-teman. Jadi beroperasi di Gunung Raja, tapi Gunung Raja itu masuk di wilayah Muara Enim. Kita sampai di Gunung Kemala ini teman-teman. Jadi dari persimpangan tadi kita lanjutnya ini ke Gunung Kemala ya. Kalau dari jalan arteri itu
jalan lintas Prabu Muli Muara Enim itu ada di setelah Batalion Zipur ya teman-teman. Batalion Zipur kurang lebih ada 1 kilo, ada pertigaan belok ke kanan itu ada petunjuk arahnya jalan Gunung Mala atau Payu Putat gitu. Sering ada pertanyaan cepat mana sih antara lewat sini sama lewat depan ya teman-teman, atau lewat jalan besar, jalan Prabu Muli Muara Enim nanti sampai Simpang Blimbing belok kanan itu teman-teman, dengan lewat sini ya. Sebenarnya hampir sama saja sih. Memang kalau menurut saya pribadi sih hampir cepat lewat sini sedikit sih karena pakai motor kan. Cuman kalau pakai mobil karena jalannya sini agak kecil juga jadi hampir sama saja sih. Terus lagi kalau lewat sini itu banyak persimpangannya ya teman-teman dibandingkan lewat jalan arteri. Yang sering lihat video jalur Pralimura milik Diones Channel pasti udah tahu ya teman-teman, dan mungkin hafal ya. Tadi kita habis ngelewatin pertigaan itu yang ke kanan itu ke arah Sungai Medang, itu bisa tembus ke Prabu Muli Timur ya teman-teman, ke Prabu Jaya itu. Dari sini kita langsung meluncur ke Payu Putat. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Payu Putat ya teman-teman. Ini jam 14.55 atau jam 3 kurang 5 menit. Jadi kurang lebih dari Mangga Besar tempat orang tua saya sampai ke sini ke Payu Putat ini kurang lebih sekitar 25 menit ya teman-teman. Sedang lah untuk waktu tempuhnya ya teman-teman. Cuman kalau pakai mobil, kalau jalanan sepi kayak gini bisa lebih cepat ya teman-teman. Tapi memang kita harus lebih hati-hati karena ya jalannya agak kecil juga. Nah di depan ini nanti kita belok ke kiri ya teman-teman. Nah di sana ada tulisannya itu atau petunjuk arahnya itu Pali belok ke kiri ya teman-teman. Ada tulisan putih tadi dengan background warna biru, warna hijau ya. Nah kondisi jalan seperti ini untuk dari pertigaan sampai nanti ke jembatan penyeberangan antara Prabu Muli sama Pali ya teman-teman, yang melintasi Sungai Lematang. Itu jalannya jelek karena banyak corannya yang udah hancur ya. Perjalanan di jalur Pralimura ini saya lakukan hari Selasa ini teman-teman, tanggal 16 Mei ya 2023. Kodarulo itu jadi hari Selasa ini pas hari pasaran, atau kalau di sini Kalangan ya teman-teman. Pasar Kalangannya itu yang tadi itu yang habis kita belok ke kiri tadi terus. Nah itu ada yang di keramaian tadi itu pasar Kalangannya ya teman-teman, tapi kita langsung belok kiri lagi ya teman-teman ke arah sini. Nah ini jalannya di sini juga banyak yang rusak ya teman-teman, corannya ini sudah hancur gitu. Nah ini gerbang selamat tinggal dan selamat datang Kota Prabu Muli ya teman-teman. Kalau dari arah tempat kita ini ya selamat tinggal, kalau dari arah Tanah Abang sana selamat datang gitu. Tapi saya heran kok kenapa dibuatnya di sini ya, nggak di dekat jembatan sana. Karena setahu saya sih perbatasannya itu ya sungai itu ya teman-teman. Kalau seberang sungai udah masuk Tanah Abang, cuman kalau yang dari seberang sungai ke sini ini masuk wilayah Prabu Muli. Karena di sana itu ada juga ininya, apa namanya, perbatasannya ya teman-teman. Nah itu sebelah kanan tadi barusan kita lewatin perbatasan Kota Prabu Muli ini ya teman-teman. Nah ini di bawah kita ini melintasi Sungai Lematang ini teman-teman. Salah satu sungai panjang dan besar juga di Sumatera Selatan. Kita sudah masuk di wilayah
Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali ya teman-teman. Nah, di depan itu ada persimpangan yang sedikit agak membagongkan ya kalau kita nggak hafal, karena lucu kalau ini belok-belokannya itu. Nah, ini ya teman-teman, agak ke kanan dikit terus kita ambil ke kiri sini. Kalau yang ke sebelah kanan tadi itu ke arah Raja, Pengabuan, Perambatan, sama bisa kembali ke Modong ya teman-teman, ke Modong ke arah Gelumbang sana bisa juga. Kita memasuki Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang ini. Memang jalan di sepanjang Sungai Lematang ini ya segini ya jalannya teman-teman, agak kecil memang. Jadi memang ini bisa sampai ke seperti yang saya bilang tadi, sampai ke Modong. Modong itu ke kanan nanti bisa tembus ke Lembak ya teman-teman, Lembak nanti ke arah Gelumbang sana, Palembang. Jadi kalau yang dari arah Palembang mau ke Pali tanpa harus melewati kota Prabu-Muli, alternatifnya lewat sini bisa ya teman-teman. Cuman kondisi jalannya saya kurang tahu untuk di wilayah Modong ke sini. Tapi kalau yang pasti kecil jalannya kayak gini ya teman-teman. Menurut saya kondisi jalannya itu apakah bagus atau rusak, saya udah lama nggak lewat sana jadi nggak tahu. Nah, ini kita nggak lewat Tanah Abang pasar ya teman-teman, kita lewat istilahnya jalan lingkar desanya ini, belok ke kanan. Jalannya udah mulus ini teman-teman, mulus, coran yang sudah dibalut sama aspal, jadi udah nyaman sih. Nggak apa-apa walaupun kecil tapi jalannya nyaman dan agak berliku-liku ya teman-teman. Lumayan cepat teman-teman kalau lewat di jalan lingkar desa sini ya. Kita langsung tembusnya itu di sini. Kalau dari arah Simpang 5 Tanah Abang ini sebelum pasar ya teman-teman, sebelum pasar, nah dekat sama ini nih Alfamart belokannya itu. Ini kita mengarah ke Simpang 5 Tanah Abang. Semoga lancar hari ini, nggak ada halangan hujan ya teman-teman, jadi vlognya bisa lancar sampai di Sukakarya gitu. Ya, di depan itu Simpang 5 ya teman-teman, memang ada 5 persimpangan itu. Kalau yang ke kanan itu ke arah Raja, nanti ada nyerong ke lurus agak serong ke kanan itu ke arah Purun, maju sedikit belok kanan nanti ke arah yang akan kita lalui, Sinar Dewa dan Simpang Raja teman-teman. Nah, kalau ke kiri lagi balik lagi ke tempat tadi ya teman-teman, ke pasar, ke arah pasar. Nah, itu yang belok kanan itu ke Raja, ini yang nyerong agak ke kanan ini ke Purun. Nah, kita ambilnya yang ini sebelah Indomaret ini ya teman-teman, agak turun ke bawah jalannya. Kalau yang lurus ke kiri tadi itu kembali lagi ke pasar, itu muter gitu. Memang agak membagongkan juga itu persimpangannya. Saya pertama kali lewat sini karena lupa, jadi beloknya itu yang di pertama tadi ya teman-teman, jadi tembusnya itu di Purun bukan di sini, jadi agak jauh muter lagi. Dari Simpang 5 Tanah Abang, tujuan berikutnya adalah Desa Sukamanis, tapi sebelumnya kita akan melintasi jalur Serpo ya teman-teman, jalur untuk truk-truk angkutan batubara dan truk tronton. Nah, kanan kiri ini menuju dari dan menuju tempat dermaga batubara itu dikirim ya teman-teman. Jadi itu batubara yang berasal dari daerah Lahat dikirim ke pelabuhan yang ada di Pali sini ya teman-teman. Nanti lanjut lagi dinaikkan melalui
kapal tongkang gitu. Nah ini kita udah memasuki Desa Sukamanis. Agak panjang ini desanya, melewati beberapa dusun ya teman-teman. Kalau di sini kondisi jalannya jalan coran ya teman-teman, jalan coran tapi memang coran lama, jadi sudah banyak yang enggak rata lagi nih. Nah kayak gitu udah banyak yang terkelupas ya teman-teman corannya. Setelah melalui beberapa dusun di Desa Sukamanis, kita segera menuju Desa Sinardewa. Nah ini perbatasan Desa Sukamanis tadi ya teman-teman, gerbang selamat jalan dan selamat datangnya itu. Yang menariknya di sini di sepanjang jalan ini sampai nanti ke simpang 4 Sinardewa itu sudah banyak lahan-lahan yang dikaplingkan ya teman-teman, dikaplingkan untuk perumahan gitu, seperti sistem di kota gitu. Karena biasanya kan di desa itu lahannya digunakan untuk perkebunan seperti karet atau kelapa sawit. Ya berarti daerah ini sudah mulai berkembang ya teman-teman, terbukti dengan adanya lahan-lahan baru yang dikaplingkan untuk perumahan gitu. Sekarang kita mulai memasuki di wilayah pusat keramaian desa ya teman-teman. Nah di pojok kiri sana ada bengkel, itu bengkel motor. Saya beberapa kali sempat mampir ke bengkel itu karena ada kendala di motor ini ya teman-teman. Di depan simpang 4 perempatan itu, kalau yang ke kiri ke Belimbing atau ke Teluk Lubuk, ke Belimbing. Kalau yang ke kanan itu ke Purun, Penukal, sampai ke Sekayu, bisa lewat sana ya teman-teman. Kita ambilnya yang lurus menuju Jeraba Besi, terus nanti mentoknya di Simpang Raja ya teman-teman. Nah kalau untuk Sekayu itu memang ada 2 jalur alternatif kalau dari sini ya teman-teman, dari Pali sini ya, salah satunya lewat Penukal itu yang tadi belok kanan tadi ya teman-teman, atau juga bisa dari Pendopo lewat Talangakar gitu. Kita sampai di desa berikutnya, ini Jeramba Besi setelah Sinardewa tadi. Sekarang jam 15.27 ya, kurang lebih kita 1 jam berada di jalan ini ya teman-teman, dari start dari Prabu Muli tadi. Estimasi waktu dari Prabu Muli sampai ke Pendopo Pali ini kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Jadi kurang lebih setengah jam lagi insya Allah kita sampai di Pali ini. Sama aja sih dari sini ataupun dari jalur jalan besar ya teman-teman, dari Simpang Belimbing. Cuman saya tadi pilih jalan sini karena ya itu tadi sudah agak sorean ya teman-teman, jam 2:30 baru jalan gitu, takut kemalaman di jalan. Kalau lewat depan itu ribetnya itu ya, nanti lewatin banyak kemacetan ya teman-teman, belum lagi nanti lewat lampu merah gitu di simpang Bawah Kemang gitu, Pertamina sana, Pertamina Prabu Muli. Kalau lewat belakang tadi kan langsung simpel, langsung sampai ke persimpangan Jalan Gunung Temala. Jalan dari Tanah Abang sampai ke Simpang Raja nanti didominasi jalan coran ya teman-teman. Ada beberapa yang sudah dilapisin aspal, tapi memang kebanyakan ini banyak jalan coran. Sebelum
sebelum sampai di Simpang Raja, nanti kita ini di depan ketemu sama jalan logging ya teman-teman. Nah ini pertigaan ini yang ke kiri itu ke arah PT Tel ya teman-teman. Jadi mobil-mobil logging kayu itu membawa kayunya itu ke PT Tel ya teman-teman untuk dijadikan pulp and paper. Nah di jalan ini jalannya agak rusak ini teman-teman ya, karena itu tadi sebenarnya sudah dilakukan pengecoran karena ya mungkin kualitas jalan corannya juga jelek ya teman-teman. Jadi kan yang melintas itu mobil-mobil logging, otomatis jalannya hancur juga, kalah juga akhirnya. Ini ada kurang lebih sekitar 2 kilo mungkin ada ini teman-teman. Nah, kalau musim panas ini ya gini, jalannya berdebu ya teman-teman. Semoga saja jalan coran yang di MHP sana antara Pali Musirawa sana kualitasnya bagus ya teman-teman, jadi nggak gampang rusak kayak gini. Karena memang katanya mau dipindah jalurnya ya teman-teman, tapi sementara ini kan masih lewat sana untuk mobil-mobil loggingnya. Setelan tekanan anginnya ini kencang banget, jadi kalau jalan nggak rata gini wah terasa banget teman-teman. Luar biasa, pantat terasa seperti habis disetrika ini teman-teman, panas banget. Terus pinggang yang dimakan ini jalan seperti itu karena bannya kencang banget ini. Takutnya kalau agak dikempesin berat jalannya ya teman-teman. Nah ini kita sampai di perempatan ini teman-teman. Yang ke kiri itu kembali ke Simpang Blimbing, yang ke kanan ke Pendopo itu. Nah yang sebenarnya agak lurus nyerong sedikit terus lurus ke sana itu ke tembus ke Simpang Pintu ya teman-teman. Jalur yang akan kita lewati ini nanti ketemunya di sana. Cuman jalurnya jauh sekali dan muter. Terus jalannya itu batu-batu yang gede-gede gitu karena memang untuk jalur logging ya teman-teman. Memasuki wilayah Pendopo Pali ya teman-teman. Nah itu di depan yang belok ke kanan itu kantor Bupati Pali ya teman-teman. Sekarang jam 15.43 ya, sesuai estimasi ya teman-teman, 1,5 jam kurang lebih kita 15 menit kan dari kantor bupati ini sampai ke Simpang 5 Pendopo sana. Jalan relatif sepi untuk saat ini. Memasuki kota Pendopo, ibu kota Kabupaten Pali ya teman-teman. Terlihat pembangunannya sudah mulai berkembang ke arah kemajuan ya teman-teman. Di depan itu sudah sampai ke Padang Golep. Padang Golep punya Pertamina.
kalau zaman dulu waktu saya kecil ya teman-teman, jalannya itu lurus itu, lewat di tengah-tengah padang golf itu. Jadi kalau ini ya baru ya jalan ini teman-teman, ya sekitar tahun berapa ya, mungkin teman-teman yang tahu informasinya bisa tulis di kolom komentar. Seingat saya waktu saya SD dulu itu kalau ke pendopo itu lewat, mau ke arah Simpang 5 atau ke Kompertas itu lewatnya jalur tengah itu ya teman-teman, lewat di antara padang golf itu. Pas jam 4 sore lebih 3 menit ini teman-teman, kita udah sampai di Simpang 5 Kota Pendopo ya. Saya akan ajak teman-teman ini lewat Komperta untuk kali ini ya teman-teman. Nah ini kita coba lewat Komperta. Ini sedang ada pembangunan di tengah-tengah dari Simpang 5 ini ya teman-teman. Mungkin mau dibikin apa, air mancur atau apa itu. Nah ini kita lewat Komperta Pendopo. Ada yang request untuk video di dalam Komperta Pendopo ini ya, cuman ya karena waktu nggak memungkinkan, ini kita mau buru-buru sampai ke Musirawas karena udah sore juga, ini jam 4, kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan tembus ya sampai Musirawas, sampai Sukakarya. Jadi saya lewatkan tengah sini saja ya teman-teman. Mohon maaf ini saya belum bisa sempat untuk keliling-keliling di Pendopo. Dan terus terang untuk di dalam Komperta Pendopo ini saya juga nggak begitu hafal ya teman-teman. Nah kalau masjid itu sudah ada reviewnya di video saya sebelumnya, Masjid Al Mukhlisin ya teman-teman. Kalau dulu masjidnya nggak semegah itu, masjidnya masih kecil dan agak ke bawah dulu. Kalau sekarang udah terlihat megah. Makanya kemarin waktunya ada dan memang saya tertarik untuk nge-reviewnya, jadi alhamdulillah bisa dibuatkan videonya. Dan juga request dari beberapa teman-teman seperti untuk review jalan dari Pendopo ke Jira atau ke Sekayu atau dari Musirawas ke Lakitan gitu, saya belum bisa penuhi ya teman-teman karena keterbatasan waktu ini. Pengen sih sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan kalau ada waktu nanti saya buatkan videonya gitu. Qadarullah untuk review dan update kondisi Pralimura ini bisa saya lakukan continue karena ya saya sekalian pulang pergi ke tempat kerja itu ya teman-teman. Nah sebelah kanan ini markas Brimob ini teman-teman, di Pali sini ya, di Pendopo. Nah itu dulu kalau seingat saya sih itu jalan sebelah kanan itu teman-teman, tapi sekarang itu udah nggak bisa sembarangan lagi lewat karena di dalamnya itu perkantoran ya, dan harus melewati pos security. Kalau kita nggak ada kepentingan nggak bisa masuk sembarangan. Selain perkantoran di dalamnya masih ada perumahan untuk karyawan ya teman-teman, yang terutama untuk bos-bos lah itu istilahnya. Nah kemarin untuk Om yang nanya sekolah SMP YKPP ya, SMA sama SMP ya, mungkin sebelah kiri ini ya teman-teman. Ini sepertinya masih dipakai Om, ini sebelah kiri ini sekolahannya. Di sebelah kanan sana ada gedung serbaguna dan rumah sakit Pertamedika. Nah sebelah kiri ini dulu mes ya teman-teman, ini mes yang digunakan kalau ada tamu yang menginap ya. Dulu yang mengelola itu kakak saya, tapi kalau sekarang udah dialihfungsikan untuk kantor.
Petroleum Penangkat kalau nggak salah itu kantornya. Nah ini kita akan tembus kembali ke jalan Pralimura ya teman-teman, lewat jalur belakang Koperta ini. Mungkin untuk video kita di part 1 ini kita bagi menjadi 2 part saja ya teman-teman, karena nanti terlalu panjang. Untuk part satunya kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Untuk perjalanan selanjutnya dari Pendopo sampai ke Musirawas bisa teman-teman lihat nanti di part 2 ya. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti perjalanan kita dari Prabu Muli sampai ke Pendopo sini, dan dukung selalu Diones Channel agar bisa lebih berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.